Halo, selamat datang di podcast Komik Indo. Ya, di episode pertama season 3 Komik Indo, gua mau ngebawain sebuah komik yang mungkin komik dengan tema ini belum pernah gua bawain sebelumnya, yaitu komik religi. Ditambah lagi, kalau boleh gua bilang, judulnya cukup triggering buat sebagian orang. Komik yang mau gua bawain ini berjudul Menggambar Itu Haram, karya Bang Zia. Ya, sebenarnya judul yang bener dari komik ini tuh Menggambar Itu Haram, tanda tanya, serba-serbi hukum taswir dalam Islam. Tapi karena cukup panjang, gue sebut judul besarnya aja gitu. Menggambar Itu Haram. Semoga nggak apa-apa ya. Oke, komik ini pertama kali terbit di tahun 2017 dan dinaungi oleh penerbit Salsabila yang merupakan bagian dari pustaka Al-Kausar Group. Selain membawakan tema agama, komik ini juga tergolong sebagai komik edukasi. Komik ini punya premis berupa cerita tentang kegelisahan seseorang soal hukum gambar atau taswir dalam Islam. Komik ini punya rating 13+, yang berarti diperuntukkan bagi pembaca yang setidaknya sudah remaja. Sebelum gue mulai ke pembahasannya, gue akan disclaimer lagi. Karena cara review gue yang biasa, lagi-lagi, sepertinya tidak akan cocok untuk komik ini. Tapi ya, kayak biasa juga, walaupun gak cocok, tetap gue tabrak aja. Oke, mungkin pembahasan pertama akan gue mulai dari hal yang paling gampang, yaitu universe. Karena basically ini adalah komik edukasi yang memberikan info faktual, universe yang dipakai mau nggak mau harus dunia yang kita tinggalin. Tapi ada hal yang gue cukup impress tentang setting tempat dan waktu untuk komik ini. Walaupun sebenarnya ada beberapa wilayah yang disebut, tapi komik ini tuh bisa dibilang nggak punya rentang waktu dan cakupan wilayah yang jelas. Selain dari bahasa yang dipakai ya. Karena yang dipakai bahasa Indonesia, ya diperuntukkan bagi pembaca Indonesia. Tapi gue berani bilang, mau lu tinggal di negara manapun, dan misal lu baca komik ini 10 tahun lalu atau ke depan pun, ini komik masih bakalan tetap bisa relevan, kalau lu emang peduli sama hal yang dibahas di sini. Ya, sebenarnya gue rasa ini sebab akibat dari tema yang diangkat sih. Tapi mungkin gue bisa bilang, komik ini punya relatable yang cukup long lasting lah. Terus yang kedua, lanjut ke karakter. Karakter utama di komik ini tuh ada dua. Yang pertama Bang Zia, sebagai informan atau narator. Dan yang kedua Michi, sebagai si penanya atau pemberi reaksi akan informasi yang ada. Walaupun gue sering bilang gue suka dengan karakter yang realistis, perwatakannya komplit, dan lain sebagainya, tapi sebenarnya itu juga tergantung konteks. Kayak di komik edukasi macam Gambar Itu Haram yang lagi kita bahas ini, itu nggak terlalu penting sebenarnya. Kita nggak perlu tahu backgroundnya Bang Zia, kesukaan dia apa, kelebihan kekurangan dia apa. Itu nggak penting. Karena selama bisa ngedukasi dan nyampein informasi, komik ini udah menuhin tujuannya gitu. Tapi gue bilang gini bukan berarti karakternya jelek, enggak. Menurut gue karakternya cukup bisa mewakili para audiens yang juga resah akan tema ini. Bahkan untuk karakter Michi, dia dapat development karakter loh. Dan sebenarnya gue juga tahu, dua karakter ini merepresentasikan siapa. Karakter Bang Zia jelas, merepresentasikan komikusnya. Dan karakter Michi, ntar deh, gue bahas dia di belakang aja. Lanjut dulu ke cerita. Untuk cerita, gue nggak yakin sih ini bisa dibilang plot, tapi cara bercerita di komik ini tuh runut banget, serius. Gue cukup paham kenapa penyampaian komik ini bisa runut. Karena komik ini basically adalah TA. Iya, tugas akhir yang jadi syarat kelulusan mahasiswa S1. Jadi di komik ini tuh ngejelasin mulai dari definisi, sejarah, dalil, dan fatwa dari berbagai sumber sampai ke konklusi. Model penceritaannya mungkin bisa digolongkan ke narasi eksposisi ya. Ya intinya penuturan Bang Zia di komik ini tuh tujuannya memberikan informasi ke pembaca. Jadi, menurut penilaian gue, komik ini tuh komik yang secara pribadi gue suka, tapi mungkin tidak untuk semua kalangan. Sebenarnya komik ini mau gue kelompokin sebagai komik yang oke banget dan cukup sayang kalau lo lewatin. Tapi setelah gue timbang-timbang lagi, sepertinya komik ini eksklusif banget buat yang beragama Islam. Sebenarnya di awal komik ini ada pertanyaan juga dari sisi yang non-muslim. Tapi sayangnya abis gue baca, gue nggak nemu tuh pembahasan hal yang ditanyain. Tapi on the positive side,
Gua rasa kalau lu non-muslim dan baca komik ini, lu akan paham kenapa kalau orang muslim yang tanda kutip masih menggambar, itu kadang punya pakem-pakem sendiri yang rada aneh. Misal kayak kepala sama badannya nggak nyatu, atau nggak pakai mata, dan macam-macam lah pokoknya. Alasan kenapanya itu bisa lo dapetin di komik ini. Terus hal yang paling gue suka di komik ini adalah hook yang dikasih di komik. Sebenarnya gue rasa ada beberapa hook, tapi gue bakal ngasih satu aja first impression gue pas baca komik ini. Soalnya ini juga bakalan spoiler tipis-tipis. Jadi di halaman-halaman awal komik ini, karakter Michi nanya, jadi intinya gambar itu boleh atau enggak? Nah, abis itu Bang Zia ngerespon dan ada satu kalimat yang ngena banget buat gue gitu. Dia bilang, kenapa kamu peduli? Men, gue teh beli komik ini sebenarnya karena denger rekomendasi dari orang dan gue penasaran aja pengen baca. Pas komiknya udah gue beli, udah di tangan gue, tiba-tiba dia nanya, kenapa gue peduli? Kurang ajar kan? Tapi jujur, karena kalimat itu, gue jadi ngatur ulang tujuan gue buat baca komik ini. Dan gue rasa itu cara yang keren buat ngikut sertain pembaca ke dalam komik ini gitu. Mantap sih. Untuk komikusnya sendiri, Bang Zia kemarin-kemarin baru ngeluarin buku lagi. Buku ini punya judul Menjaga Mata Anak Kita, yang ngomongin soal paparan pornografi terhadap anak. Dan Bang Zia juga infonya sekarang lagi ngebangun studionya sendiri. Nanti link-link terkait karya dan sosmed beliau bakalan gua taruh di deskripsi. Dan seperti biasa, setelah ini bakalan ada sesi side notes di mana gua ngomongin hal lain terkait karyanya termasuk spoiler. Ya, walaupun karena ini komik edukasi, mau gue spoiler juga kayaknya nggak terlalu ngaruh deh. Oh iya, jangan lupa dukung terus perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Oke, side notes. Sebelum lebih jauh ngomongin komik ini, mungkin lu notice dan ngerasa rada aneh. Kenapa transisi opening dan ending podcast gua nggak kayak biasanya? Iya, emang. Dan ini disengaja. Bukan karena yang kemarin kena masalah licensing, nggak, bukan. Yang berubah sebenarnya bukan cuma opening dan ending, tapi back sound juga. Kenapa? Karena komik yang gua bahas ini tentang hukum gambar di Islam. Dan seperti yang lo tahu juga, di Islam nggak cuma ngatur soal gambar, tapi soal musik juga. Dan karena bisa jadi juga yang ngedengerin episode ini adalah orang yang concern soal itu, jadi gue berusaha ngilangin unsur-unsur musik di episode ini. Lebih kemake suara rekaman alami aja. Buat teman-teman yang ngambil pendapat ulama musik itu haram secara keseluruhan, atau ngerasa berhati-hati soal musik, gue harap bisa cukup tenang untuk ngedengerin episode ini tanpa perlu adanya kegelisahan soal musik gitu. Oke, cukup soal musiknya. Balik lagi ke komik Gambar Itu Haram. Gue mau bahas dari vibes TA komik ini yang kerasa banget. Selain unsur runut yang udah gue bilang tadi, saking mirip TA-nya, di halaman-halaman awal tuh ada bagian untuk lembar persembahan, lo tau nggak? Yang biasa ditulis-tulis sama mahasiswa di TA. Terima kasih kepada orang tua, terima kasih kepada dosen, terima kasih kepada pacar, yang padahal nanti dikasih sama orang lain. Sebenarnya ini halaman-halaman terima kasih seharusnya tidak terlalu penting bagi pembaca. Tapi buat gua atau lu yang mungkin ngikutin orang-orang yang berkreasi di industri komik Indonesia, lu bakal notice beberapa nama gitu, kayak Matohak, Mas Kurnia Hartawinata, Kang Hide Hidayat, Ervian Asafat, Ardian Syaf, Pak Indi, dan yang jadi Michi pun ternyata sempat dimention di halaman awal. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Tanfis Tamamudin. Dan gue baru ngeh lagi, di salah satu komik Mas Tamam itu dia pakai nama pena Tamamichi. Dasar wibu. Bercanda Mas Tamam, bercanda. Maaf ya. Tapi anyway, ini tuh kayak apa ya? Kayak misal kalau di film Marvel itu ada satu device keren gitu ya, yang setelah ternyata ditelik-telik, pembuatan device itu tuh ada kontribusi dari hero-hero lain. Nah, komik ini tuh kayak gitu. Keren lah. Tapi tetap yang gue bilang tadi, nama orang dan organisasi yang disebut banyak banget. Mana gak kenal lagi gitu kan. Terus juga selain lembar persembahan, ada juga halaman daftar pustaka dan referensi di akhir.
Nah, tapi menurut gua selain nyantumin referensi, ada bagusnya juga kali ya. Kalau di referensinya tuh ditaruh halaman berapanya gitu. Maksud gua, jadi yang penasaran sama sumber pernyataan, tafsir, dan lain-lain bisa langsung dapat referensinya gitu. Soalnya kalau ditulisin kayak citation gitu, bakalan ganggu balon dialog nggak sih? Oke, hal lain yang gue suka dari komik ini adalah penjelasan pertama yang dia lakukan di komik ini melalui pembahasan kata dari bahasa aslinya. Karena menurut gue emang sepenting itu untuk memahami suatu konteks kalimat dari bahasa asli yang dipakai gitu. Soalnya ada kan vocabulary-vocabulary di bahasa lain yang nggak bisa diterjemahin secara sempurna ke Indonesia. Apalagi kata-kata itu berasal dari Arab yang notabene adalah bahasa dengan kosakata paling banyak di dunia. Makanya, gue seneng dia ngebahasnya mulai dari kata di bahasa Arabnya, taswir. Semoga pelafalannya nggak salah ya. Terus sebagai komik edukasi, mungkin standar ya. Hal yang sampai saat ini gue masih kurang srek dengan komik edukasi secara general, dan kejadian juga di komik ini, adalah teks yang cukup banyak dalam satu halaman. Tapi ya, gue tahu teks-teks ini tuh penting gitu. Jadi ya, mau gimana lagi? Oh ya, masih terkait komik edukasi. Hmm, cuma ini gue masih rada bingung sih ngejelasinnya. Gimana ya? Jadi begitu gue beres baca komik ini, vibes yang gue dapet itu mirip kayak experience gue pas baru beres baca komiknya Scott McCloud. Begitu gue sampai di halaman terakhir dan nutup buku ini, gue langsung diem. Kan kadang kalau kita beres baca komik, bisa jadi kitanya seneng, sebel, lega, tapi buat komik ini, gue pas beres baca, gue diem. Dan jadinya mikirin hal-hal yang dibahas di komik ini. Ya mungkin ini juga termasuk komik yang setelah dibaca, bisa mancing dialog ke sesama pembacanya gitu. Ya mungkin mirip kayak scene di komik ini pas ada dua orang yang punya pendapat beda tentang gambar, dan mereka saling berdebat dengan argumennya masing-masing, tapi akhirnya mereka salaman dan saling menghargai perbedaan penafsiran yang dianut masing-masing. Gue juga awalnya sempat mikir, emang penafsiran beda gitu nggak apa-apa gitu? Tapi gue terus keingetan sama, aduh gimana ya, gue mau ngelanjutin tapi takut salah lagi. Ini kalau lu ngerasa yang gue sampaikan salah atau kurang pas, kasih tahu gue ya. Somehow ntar bakalan gue usahain buat gue revisi lah kalau emang ternyata gue salah. Tapi yang gue tahu gini, perbedaan penafsiran itu nggak cuma terjadi di zaman sekarang aja kan. Bahkan dari zaman Rasulullah masih ada juga perbedaan penafsiran udah ada. Kayak kejadian waktu setelah perang Khandaq selesai kan Rasul ngasih komando ke para sahabat buat segera ngedatengin suku Bani Quraido yang berkhianat pas perang kan. Hadis dalam bahasa Arabnya ada, cuma kalau secara terjemahan Indonesia itu kurang lebih Rasul bilang, janganlah ada satupun yang sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraido. Nah, masalahnya, jarak dari Madinah ke perkampungan itu tuh cukup jauh. Jadi pas para sahabat ini mulai perjalanan dan udah masuk waktu sholat asar, perilaku sahabat ini kebagi jadi dua. Yang satu, sahabat jalan terus ke perkampungan yang dituju karena Rasul literally bilang jangan sholat kecuali di perkampungan Bani Quraido. Dan akhirnya mereka baru sholat setelah waktu asar lewat. Nah, yang satu lagi, saat perjalanan tetap ngelaksanain sholat asar. Karena mereka menafsirkan perkataan Rasul ini sebagai urgensi mereka harus segera ke perkampungan itu, bukan perintah untuk tidak sholat asar gitu. Jadi bahkan saat Rasul masih ada pun perbedaan penafsiran itu tuh udah ada. Dan itu nggak apa-apa. Karena Rasul pada akhirnya nggak menyalahkan yang manapun, baik yang sholat di tempat tujuan setelah waktu asar lewat, ataupun yang sholat duluan walaupun belum sampai ke tempat tujuan. Dan ya di komik ini dua pria yang berselisih tadi juga menunjukkan hal yang serupa. Bukan berarti kalau satu argumen bener, argumen yang lain otomatis jadi salah. Gue juga berpikiran, it's okay untuk berbeda pendapat, asalkan pendapat yang diyakini bisa dipertanggungjawabkan, gitu sih.